Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Death. Death ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Death ini sebenarnya energinya cukup positif loh, teman-teman. Kenapa? Memang aku akui. Death ini kartu yang menggambarkan tentang hal-hal yang cukup buruk, ya, masalah, ujian, tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Tetapi aku lebih melihat tentang bagaimana semua itu akan segera berakhir. Ya, masalahnya akan segera berakhir. Ada sebuah transisi kehidupan baru yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, ataupun ada sebuah kebahagiaan baru yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Terlepas dari apapun masalah-masalah yang terjadi selama ini, teman-teman, aku merasakan memang bakal ada sebuah perubahan-perubahan yang bakal signifikan. Nah, kemudian aku punya Eight of Pentacles. 8 koin muncul hadir ya. Nah, ini sisi positif yang aku lihat dari diri kamu. Kamu orang yang cukup sabar, komitmen, dan bahkan konsisten. Ya, ketika punya tujuan gitu loh. Meskipun itu tadi aku katakan, masalahnya, ujiannya, tantangannya banyak. Tetapi kamu orang yang cukup optimisme gitu, teman-teman. Kamu orang yang benar-benar apa ya? Ya, pejuang banget deh. Gitu. Apalagi bagi kamu teman-teman Cancer yang sebagai perintis, ya kan? Bukan seorang pewaris. Jadi mau nggak mau kamu harus bertempur, berperang dengan sebuah kehidupan yang cukup begitu berat. Tetapi hal yang cukup mengejutkan yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu adalah ketika kamu akan memperoleh sesuatu hal yang luar biasa, teman-teman. Ya, sebuah kemenangan besar aku rasa akan kamu dapatkan. Oke. Jadi hasil kerja keras kamu selama ini, ya kan? Kemudian mungkin air matamu selama ini, keringatmu selama ini, teman-teman. Jerih payahmu selama ini ya akan menunjukkan hasil yang akan sangat memuaskan banget ya, ketika dalam pekan ini bakal ada sebuah peningkatan-peningkatan besar dan bahkan ada sebuah kelimpahan materi nanti ya, teman-teman, yang akan kamu peroleh. Ya, itu untuk masalah kehidupan sosial, belum lagi untuk masalah kehidupan yang lain. Tergantung sih sebenarnya dari apa yang memang kamu perjuangin, teman-teman. Ya, dari apa yang memang saat ini lagi kamu usahakan, ya, kamu bisa lepas dari masalah itu dan kamu bisa mencapai tujuan tersebut. Oke, karena dari kartu ketiga ini, 6 tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah pencapaian tersebut sebenarnya. Walaupun aku akui, ya, beberapa kegagalan dan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu selama ini, teman-teman, musuh terbesar kamu adalah, ya, salah satunya adalah diri kamu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dari orang-orang yang selama ini selalu berupaya berusaha untuk, apa ya, kalau dikatakan, ya nggak senang banget gitu loh ketika kamu tuh bahagia, ya.
Tetapi ketika kamu susah, mereka senang banget. Seperti itu, teman-teman. Kemudian pada kartu yang keempat, aku punya Five of Cups, ada 5 cangkir. 5 cangkir ini muncul hadir, teman-teman, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Cancer. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya, ya kan, fakta yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kamu. Yaitu sebuah masalah memang, sama halnya dari apa yang aku katakan pada kartu pertama ini, teman-teman. Ketidakstabilan masalah ekonomi, ada kekecewaan, ya, kegagalan kamu. Ya bisa jadi di dalam kehidupan asmara, rumah tangga juga, kesehatan juga mungkin juga bermasalah. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu ya, semuanya berpotensi akan segera selesai, gitu loh. Ya, nggak ada yang nggak mungkin, apalagi melihat dari energi ini. Ini yang aku yakini, gitu. Usaha kamu nggak bakal sia-sia kok, ya. Jadi kamu harus tetap optimis, teman-teman. Kebahagiaan aku yakin sudah menanti kamu di depan. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Cancer dalam pekan ini. Aku punya Knight of Wands, kemudian Queen of Pentacles, dan aku punya Nine of Wands. Melihat tentang bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Cancer, ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan saat ini ada masalah yang sedang terjadi, bisa jadi teman-teman. Ya, karena memang dari kartu ketiga ini sangat menggambarkan yang demikian. Kamu lagi terbelenggu nih dengan masalah-masalah kehidupan yang tentunya ya dampak ekonominya, keuangannya itu cukup terasa kamu rasakan gitu teman-teman. Tetapi memang sisi positifnya adalah kamu mau terus berjuang, sama halnya dari kartu pertama. Poin pertama teman-teman, ya. Nah, kemudian ada kartu koin ini, kartu yang menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya kamu akan memperoleh rezeki yang cukup bagus, ya. Sesuatu hal yang mungkin nggak kamu bayangkan sebelumnya teman-teman. Kamu juga nggak bakal nyangka kenapa kamu bisa memperoleh ini energi ini. Ya, nah bisa jadi ini berkat apa ya, perjuangan kamu, kesabaran kamu, ya. Doa-doa kamu yang terkabulkan, termanifestasikan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya teman-teman. Jadi secara garis besar mengenai tentang kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Cancer, ya, aku punya desain kartu terakhir teman-teman. Sebagai energi penutup, ya tentu inilah sebuah kartu yang sangat menggambarkan tentang bagaimana sebuah kebahagiaan. Kartu yang menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya kamu akan memperoleh sesuatu hal yang sangat besar, teman-teman. Apa? Ya, ketika kita berbicara masalah kebahagiaan, bisa jadi, teman-teman, keuangan kamu akan benar-benar berlimpah. Kehidupan kamu akan berubah 180 derajat. Semua kebutuhan kamu, keperluan kamu, ya, semuanya banyak yang akan terwujud tercapai, teman-teman. Ya, seperti itu. Dan bahkan perubahan itu cukup signifikan kok. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya Six of Pentacles, 6 koin, kemudian ada Three of Pentacles, dan aku punya Queen of Swords. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Jadi dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan loh tentang bagaimana sebuah perubahan besar yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Ya, bagi kamu teman-teman Cancer yang mungkin ada masalah di dalam rumah tangga, ya, dia pergi meninggalkan kamu, mungkin dia bersama pihak ketiga, maka yang aku lihat dia bakal kembali kepada kamu. Ya, dia bakal meminta maaf kepada kamu dan berusaha untuk menjadi manusia yang baru, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, ada sebuah keseimbangan dan bahkan kelimpahan materi rezeki ya, yang akan kamu peroleh teman-teman. Jadi, banyak kebaikan-kebaikan yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu dalam pekan ini. Semoga ya untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer yang sudah berumah tangga, ya semoga keberkahan keberuntungan ini akan benar-benar termanifestasikan dengan cukup sempurna di dalam kehidupan kamu. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Justice,
ada Fake of Swords, dan aku punya The High Priestess. Oke. Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran dari teman-teman Cancer ya. Aku akui di dalam hubungan kamu butuh perjuangan banget teman-teman, melihat tentang bagaimana ego masing-masing yang memang sangat begitu tinggi. Selalu mempertahankan ego masing-masing di sini. Ya, ego sih sebenarnya yang cepat apa yang lebih dominan ya teman-teman, sehingga itu yang selalu menimbulkan adanya sebuah konflik. Oke, lalu bagaimana ke depan gitu teman-teman? Apakah bakal baik-baik saja hubungan kamu? Potensinya sih ada. Ya, tetapi memang penting untuk bisa saling meredakan ego masing-masing, emosional masing-masing. Teman-teman paling tidak diminimalisir lah, ya. Karena aku punya justice. Justice ini katanya menggambarkan tentang bagaimana hubungan kamu akan kembali stabil, ya. Ada sebuah kemenangan, keadilan, dan bahkan ada potensi peluang bahwasanya hubungan kamu ya mudah-mudahan akan tetap langgeng, ya. Dan mungkin lebih dari itu ingin lebih serius, ya teman-teman. Ya mudah-mudahan semua terwujud ya, dan itu semua kembali terhadap diri masing-masing sih sebenarnya. Ketika menjalin sebuah hubungan bagaimana caranya untuk selalu bersyukur gitu. Ya, untuk bisa saling percaya satu dengan yang lain. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Two of Cups, dua cangkir. Kemudian King of Cups, Raja Cangkir. Dan kemudian ada Ten ya of Pentacles, 10 koin teman-teman. Nah, wow luar biasa untuk teman-teman Cancer yang jomblo dan single ya. Aku melihat memang bakal ada hal-hal besar ya yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya. Dan bahkan kalau dikatakan apa ya, dua hal besar deh teman-teman. Nah, hal besar pertama yang akan kamu dapatkan adalah ketika kamu berharap, oke, dipertemukan dengan sosok jodoh pasangan hidup ya, mudah-mudahan pasangan hidup sih teman-teman, yang mungkin dewasa, mapan, ya berkomitmen, kemudian baik, bijaksana, oke, cantik mungkin, tampan juga mungkin. Kamu akan menemukan itu gitu. Kamu akan segera bertemu dengan itu. Kenapa? Ini yang aku lihat tentang energi tersebut, dan ini kamu akan bertemu dengan dia segera teman-teman ya. Kamu akan dipertemukan dengan dia dalam fase yang mungkin ya, dalam situasi yang tak terduga teman-teman, bisa jadi di dalam sebuah acara ataupun momen-momen yang dimana ketika kamu lagi liburan dan lain sebagainya ya, ataupun mungkin di media sosial di situ teman-teman. Nah, tetapi memang ada sebuah tantangan yang harus kamu hadapi teman-teman, sepertinya selain kamu ya ada sebuah energi yang berusaha juga untuk mendekati dia, tetapi memang sih lebih cenderung kamu yang bakal berhasil ya untuk mendapatkan dia teman-teman. Mungkin juga dia seseorang yang sudah kamu kenal dan selama ini kamu berusaha untuk mendekati dia, teman-teman. Ya, pada akhirnya bisa jadi kamu akan berhasil mendapatkan dia, ya. Seperti itu. Jadi tetap semangat, teman-teman, ya. Oh ya, yang kedua tadi, teman-teman, aku lihat juga ada sebuah kelimpahan materi rezeki ya untuk teman-teman Cancer yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga ya. Seperti itu. Bagus kok energi. Next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya The Hermit, teman-teman. Kemudian, aku punya Two of Swords. Dan kemudian aku punya The Fool. Nah, dari ketiga kartu ini ya, melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Sebenarnya sih, ini energinya cukup negatif sebenarnya ya. Kamu harus introspeksi kembali nih hubungan kedekatan kamu dengan seseorang. Karena sudah banyak yang memperingatkan kamu nih, jangan dekat dengan dia. Oke, dan bahkan semesta berpesan kepada kamu nih teman-teman untuk memproteksi. Bukan lagi memfilter, tetapi memproteksi. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan kamu harus mengevaluasi tentang kedekatan kamu dengan dia, ya kan, kemudian pesan semesta untuk kamu, belum lagi dari orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu yang mungkin menyuruh kamu untuk jangan dekat dengan dia. Itu sudah cukup menunjukkan, membuktikan bahwasanya memang energi itu sangat toksik, negatif. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Jadi kudu hati-hati. Ya, jangan terburu-buru deh ketika memang kamu masih tetap memaksakan untuk menjalin hubungan dengan dia. Ya, paling tidak lebih
kenal dulu deh teman-teman ya. Oke, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Jangan terlalu cepat banget di dalam mengambil sebuah keputusan kalau nggak ingin kecewa. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Cancer. Aku punya tanggal 11, 9, 20, tanggal 10, 28, tanggal 2, tanggal 18, 14, 30, 12, 31, dan tanggal 27. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.